Banyak yang menangis, yang merindukan Ramadan ini, tidak bisa berkumpul dengan sanak keluarga, tidak bisa berkumpul di masjid ini seperti apa yang kita rasakan dengan berkumpulnya kita bersama di dalam masjid ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, mari kita doakan saudara-saudara kita hari ini di rumah sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berkumpul dengan sanak keluarganya. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur yang diberikan Allah hari ini. Bapak dan Ibu selalu diberkahi oleh Allah dengan umur kita mengisi amal-amal kebaikan dan amal soleh. Semoga umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Salawat dan salam mari kita senandungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat nanti kita mendapat syafaat beliau. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita diberikan oleh Allah timbangan berat nanti dan kita menuju ke surganya Allah nanti indahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pada tausiah kita pada hari ini dengan tema yang berjudul 7 tanda seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bu, iya nanti ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Bu? Iya, iya Pak. Yo sama-sama Bu. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Semua kita akan dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana dan dalam keadaan apa nanti kita meninggal dunia, tidak ada yang tahu, hanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Bapak dan Ibu, sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, kita harus mempersiapkan kematian kita kapanpun dan dimanapun kita berada, sehingga sewaktu-waktu kita akan dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kita lihat hari ini Bapak Ibu, sebelum hari ini mungkin banyak kita lihat saudara-saudara kita, orang tua kita, baik suami atau istri kita dipanggil oleh Allah. Banyak nak Bapak Ibu nampak melihat orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Ada Bu? Ada. Bapak Ibu, ini yang utama dalam keluarga kita. Saudara kita kalau dalam keadaan meninggal husnul khotimah, itu dalam keadaan yang paling baik. Di samping itu Bapak Ibu, kita sangat berhati sekali melihat saudara-saudara kita meninggal dalam keadaan tidak baik. Ada diuji oleh Allah, bermacam dia meninggal, diperlihatkan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini. Kalau mereka orang yang baik, kalau mereka sering baca Al-Quran, kalau mereka ini sering datang ke masjid, sering melapaskan asma-asma Allah, maka di akhir hayatnya Allah perlihatkan di akhir hayatnya ketika dia dalam sakaratul maut. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kita ini semuanya tidak tahu Bapak Ibu kapan kita meninggal, tahun berapa, jam berapa, itu adalah rahasia Allah. Di Ramadan ini Bapak Ibu, Allah masih beri kita
yang paling dekat di dalam hidup dan kehidupan kita. Iyo lalu, iyo, yang paling dekat dalam hidup itu Bapak Ibu kematian. Jadi bersiap-siaplah Bapak Ibu sebelum Allah memanggil kita. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah inilah yang paling baik. Dan itu kata Allah yang diharapkan karena ada surga yang menanti orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita melihat ada saudara kita meninggal, nenek kita atau istri kita atau suami kita yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu adalah calon surganya Allah, Bu. Calon surganya Allah. Jadi kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah kita meninggal ini akan meninggal di tempat tidur, apakah kita meninggal di atas pesawat, apakah kita meninggal di jalan, di kampung atau di mana, itu tidak tahu kita Bapak Ibu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 7 tanda seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama adalah mengucapkan syahadat. Mengucapkan apa, Bu? Syahadat. Syahadat adalah kalimat tauhid yang harus kita ucapkan, karena itu adalah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Iyo Nabi kita Muhammad Rasul kita, Bu. Iyo. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hal ini diriwayatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya siapa yang di akhir hayatnya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surganya Allah. Jadi kalau ada ibu nampak suami wak meninggal atau anak wak di akhir hayatnya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka nampak bagi kita di mata kita sendiri, istri kita yang mengucapkan atau suami kita yang mengucapkan atau nenek kita yang mengucapkan di akhir hayatnya, maka dia masuk surga. Ya Bu ya, dia masuk surga. Tapi kalau ada anaknya, anak yang soleh, dia bisikan kepada telinga ayahnya atau kepada ibunya atau kepada neneknya, "Nek, ucapkan kalimat la ilaha illallah." Kita bisikkan saja kepada orang tua kita. Dijawab la ilaha illallah, diucapkanlah oleh almarhum ini Bapak Ibu, maka dia masuk surganya Allah. Jadi untuk itu Bapak Ibu, sebaik-baik ucapan kita sendiri yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Jadi Bapak Ibu, mari kita persiapkan kematian kita. Hidup ini di dunia ini hanya kita sebentar. Paling-paling umur kita 70 tahun, 80 tahun Bapak Ibu, pada 100 lah minimal. Jadi Bapak Ibu, mari kita tingkatkan, mari kita perbaiki diri kita, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang dalam keadaan husnul khotimah adalah mengeluarkan keringat di dahinya. Ada enggak kita catat Bapak Ibu? Mana anak kita pesantren Ramadan SMP? Yang kedua adalah mengeluarkan keringat di dahinya. Tanda berikut seorang meninggal dunia Bapak Ibu dalam keadaan husnul khotimah adalah ada keringat di dahinya sebesar buli jagung di dahinya nih Bu. Jadi sebesar buli jagung Bapak Ibu ada keringat di sininya, maka itu adalah orang yang calon surganya Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan Bapak Ibu, suatu ketika Buraidah langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan mendengar Rasulullah
Jadi kalau ada ibu nampak melihat saudara kita meninggal ada keringat dahinya di sini Bapak Ibu, itu adalah calon surganya Allah. Dia adalah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Bu ya. Jadi kalau keringat si mayat kubur meninggal, almarhum ini meninggal, berarti ada keringat di dahinya, maka dia calon surganya Allah. Yang ketiga, meninggal dunia di hari Jumat. Hari apa Bu? Hari Jumat. Hari Jumat dimulai malam hari Kamis menurut kalender Masehi adalah hari yang paling mulia bagi umat Islam, di mana pada hari itu Bapak dan Ibu ya kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat berjamaah, berzikir dan selalu melakukan amal ibadah lainnya. Bahkan ada keistimewaan orang yang meninggal di hari Jumat itu, maka dia adalah calon surganya Allah. Di hari Jumat ini Bu, di hari Kamisnya dia meninggal malam, itu berarti malam Jumat datangnya. Dia meninggal di hari itu, maka dia adalah calon surganya Allah. Apalagi kita meninggal di bulan Ramadan ini. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amir mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ah aw lailatul jum'ah illa khawwa fitnatal qabri." Yang artinya Bapak Ibu, apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malaikat Jumat, maka Allah akan menjaga pertanyaan kubur. Jadi Bapak Ibu, ada saudara kita meninggal di hari Jumat itu, maka ketika kita antarkan jenazahnya di pemakaman, 7 langkah kita dari kuburan Bapak Ibu, langsung apa kata Allah, hai malaikat munkar nakir, coba nanti almarhum ini yang meninggal ini mudahkan pertanyaannya di alam kubur, karena mereka ini meninggal di hari Jumat. Ya Bapak Ibu, jadi tidak dipersulit oleh Allah pertanyaannya di alam kubur, dipermudah oleh Allah karena almarhum ini meninggal di hari Jumat, hari yang paling mulia. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, yang keempat meninggal dunia di medan perang. Di mana? Di medan perang. Ada sebutan khusus bagi umat Islam yang meninggal di medan perang, yaitu mati dalam keadaan syahid. Baju yang mereka pakai itu dengan pakaiannya langsung kita kuburkan Bapak Ibu, karena orang ini mati syahid dengan pakaian tentaranya Bapak Ibu, dengan pakaiannya yang bagus. Tentara kita dikirim ke sana lalu dia meninggal dunia, berarti dia itu adalah mati syahid. Mati syahid ini Bapak Ibu ada keistimewaannya bagi Allah, ada 6 keistimewaan orang yang mati syahid. Yang pertama Bapak Ibu, diampuni dosanya dari awal keburukannya. Jadi orang yang mati syahid Bapak Ibu diampuni dosanya dan di awal keburukannya. Yang kedua Bapak Ibu, diperlihatkan tempatnya di surganya Allah. Jadi dilihatkan oleh Allah surga, pilihlah surganya Bapak Ibu, surga Khuldi, surga Marwah, surga Naim. Itulah tempat orang yang mati syahid. Yang ketiga, dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Dari apa Bu? Dari azab kubur orang yang mati syahid ini. Yang keempat, dibebaskan di azab di hari kiamat nanti, karena orang ini adalah mati syahid membantu saudara kita, membela agama kita. Misalnya di Palestina terjadinya permusuhan Bapak Ibu, kita bantu saudara kita, lalu kita mati di sana, itu adalah juga kita mati syahid Bapak Ibu. Yang kelima, diberikan perhiasan berupa iman. Apa Bu? Diberi perhiasan berupa iman. Yang keenam, dinikahkan dengan bidadari surganya Allah, karena orang ini adalah mati syahid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah orang yang husnul khotimah. Yang kelima, orang yang dalam keadaan husnul khotimah adalah meninggal dunia saat beramal soleh. Saat apa Bu? Dia
beramal soleh, Bu. Contoh amal soleh yang dilakukan oleh Ibu Ros. Ada Ibu Ros itu, Bu? Ini misalnya Bu Ros. Bu Ros ini Bapak Ibu tadi asar misalnya dia pergi sholat asar ke masjid, lalu Bu Ros ini Bapak Ibu mau dalam perjalanan dari komplek ini, Bapak Ibu nampak di Bu Ros nih paku atau kaca di tengah jalan, ada paku payung 2x5. Dari Bu Ros ini diambillah kaca atau paku ini, disingkirkan, diambilnya, dibuang ke tong sampah, Bapak Ibu. Ya, ini membahayakan nyawa orang di komplek ini. Apalagi bapak-bapak kita sering keluar masuk dengan motor, dengan mobil, apalagi orang yang berjalan kaki. Bu Ros ini dengan niat karena Allah dia mengambil, karena Allah dia mengambil, Bapak Ibu, dengan nawa itu yang ikhlas, maka Allah berterima kasih, Bu. Allah yang terima kasih, Bu. Tidak malaikat, Bu. Allah berterima kasih. Orang yang mengambil duri di tengah jalan atau paku di tengah jalan, maka ini satu amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan di dunia ini akan kita terima nanti di akhirat. Lalu Bu Ros ini Bapak Ibu pulang dari masjid, tiba di rumah, Bu Ros tiba di rumah langsung panjang, Bapak Ibu. Lalu Bu Ros meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Bu Ros ini meninggal dalam keadaan beramal soleh. Dalam keadaan amal soleh apa, Bu? Tadinya sempat mengambil duri paku di tengah jalan, maka Ibu Ros ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Inilah Bapak Ibu. Jadi lakukanlah Bapak Ibu amal soleh sebanyak-banyaknya. Banyak amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, ya. Banyak. Mungkin kita bersihkan masjid, depan masjid kita ini juga bentuk amal soleh, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, inilah yang akan menolong kita nanti. Amal soleh ini Bapak Ibu, dunia dan akhirat yang akan menolong kita nanti. Yang kelima, Bapak Ibu, wanita yang meninggal saat melahirkan. Ada Bapak Ibu saudara kita di sini wanita yang melahirkan, ada meninggal, Bapak Ibu. Kalau ada seorang wanita di sini dia melahirkan meninggal dunia atau kedua-duanya meninggal, itu adalah orang yang husnul khotimah. Terbunuhnya seorang muslim juga terhitung mati syahid, Bapak Ibu. Karena wabah tahun dalam 2 tahun ini itu juga terhitung mati syahid. Orang yang kapal tenggelam, Bapak Ibu, di tengah laut, kapal tenggelam dan ketemu mayatnya hari ini, itu juga mati syahid, Bapak Ibu. Ada saudara kita pesawat jatuh, Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah, masuk ke tengah laut, tidak ketemu mayatnya, Bapak Ibu, itu juga terhitung mati syahid. Dan juga Bapak Ibu, seorang ibu yang melahirkan ke dunia lalu meninggal dunia anaknya, itu juga terhitung mati syahid. Jadi Bapak Ibu, ini adalah calon surganya Allah. Seandainya ada saudara kita yang jatuh di pesawat, berikan mayat ada pesawat dan ketemu mayatnya, Bapak Ibu, itu juga mati syahid, Bapak Ibu. Itu adalah calon surganya Allah. Mari kita doa, Bapak Ibu. Sebelum Ramadan ini banyak musibah saudara kita yang jatuh pesawatnya, yang kapal tenggelam di tengah laut, tak ketemu mayatnya, Bapak Ibu, itu juga mati syahid. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudara kita yang tak ketemu mayatnya, mari kita doakan mereka sudah berada di surga ya Allah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya karena Bapak Ibu, orang yang husnul khotimah meninggal dunia saat diberikan ujian atau cobaan. Bu, selama corona 2 tahun suami mak bakarajo, misalnya suami mak sebagai security di bank. Rupanya Bapak Ibu tiba corona ke Bapak Ibu, pas corona langsung pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan Bapak Ibu langsung suami mak dipecat karena pengurangan karyawan. Lalu suami mak nak bakarajo, Bapak Ibu, dan awak sebagai istri harus sabar menerimanya. Innallaha cari kerajaan dibuka oleh suami yang cari kerja sampingan ojek online. Ini kan apa Bu, itu kan halal ya Bapak Ibu. Daripada dia tidak nganggur di rumah, dia buka ojek online, alhamdulillah dapat rezeki 20.000 30.000 kan, alhamdulillah.
Alhamdulillah, ibu harus sabar menerimanya. Besoknya menerima piti banyak, salam aku 3 juta, akhirnya menerima piti 70.000 setiap hari. Kan alhamdulillah, harus sabar ya Pak Ibu. Karena di balik ujian ini ada hikmahnya bagi kita selama kita dalam kondisi pandemi ini. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang husnul khotimah meninggal dunia saat menjaga perbatasan dengan orang kafir. Jadi Bapak Ibu, ini orang kafir ini Bapak Ibu orang yang non-Islam dari kita. Semoga umat Islam selalu dilindungi oleh Allah dari orang-orang yang non-Islam Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat kondisi hari ini umat Islam, tahun dulu daerah Poso Bapak Ibu, Ambon, umat Islam kita dibantai di sana. Jadi kalau umat Islam kita dibantai di sana Bapak Ibu, itu calon surganya Allah, karena kita dibuat mati syahid di sana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah 7 orang yang dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Bapak Ibu yang hadir di Masjid Rasulullah ini adalah meninggal nanti semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Bu ya, aminkan Bapak Ibu. Ya, semoga Ibu dalam keadaan meninggal dalam keadaan senyum, dalam keadaan yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan kita nanti Bapak Ibu meninggal, mata kita yang terbuka, mulut kita yang mengangok, keluar kata-kata yang tidak baik. Ini orang yang dapat ujian dari Allah. Jadi mudah-mudahan saudara kita yang dalam mendahului kita, ya semoga dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan ditempatkan di surganya Allah nanti. Mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu, di pagi ini semua kita nanti akan menunggu panggilan Allah dan insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang Bapak Ibu saya mohon maaf pada kesalahan saya menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, dan kekurangan itu datang dari saya dan kebenaran itu datang dari Allah SWT, dan kepada Allah saya mohon maaf.